Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus tolong kami supaya kami paham firman Tuhan. Sehingga biarlah dalam keputusan kami tiap-tiap hari kami berani memutuskan untuk belajar latihan untuk taat kepada firman Tuhan yang kami pahami. Supaya biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Sementara kami dengarkan firman, Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dari Tuhan, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Baik. Hari ini kita ada bersama-sama untuk ada pada kebaktian penghiburan Tante Vivi sekeluarga. Kita tahu bersama Om Ishak telah berpulang kepada Tuhan. Tentu saja semua orang akan menghadapi kisah ini Bapak Ibu. Saudara dan saya tidak bisa lari dari apa yang kita sebut dengan kematian. Nah biasanya ketika orang berhadapan dengan kematian, ada dua pertanyaan penting yang orang biasanya akan ajukan. Pertanyaan yang pertama adalah begini, why? Sebab banyak orang ternyata begini, suka dengan hidup. Tapi enggak suka atau bahkan enggak siap waktu harus berhadapan dengan kematian. Makanya pertanyaan yang orang sering sekali ajukan adalah why? Kenapa? Nah mari kita lihat dulu apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang siap untuk berhadapan dengan kematian. Amin. Coba. Mari saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Ayub pasal yang pertama. Ayat 20 sampai dengan ayat 22. Kita akan lihat firman Tuhan berkata apa. Supaya ini akan menjadi prinsip kita bersama. Lalu kita akan menjadi orang-orang yang berhenti sudah bertanya why kepada Tuhan ketika harus berhadapan dengan kata itu tuh, kematian. Ayub pasal yang pertama, saya baca ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22 kepada kita. Ayat 20 Alkitab bilang, lalu berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara tentu tahu sekali apa yang terjadi pada kisah itu. Alkitab berkata dalam Ayub pasal yang pertama bahwa Ayub mengalami tragedi yang sangat hebat. Alkitab mencatat pada waktu salah satu dari hambanya sedang datang dan menyampaikan tragedi yang pertama, Alkitab bilang, sementara hamba yang pertama sedang menyampaikan apa yang terjadi, hamba yang kedua datang. Lalu menyampaikan apa yang kemudian tragedi kedua yang terjadi. Alkitab juga bilang, sementara hamba yang kedua sedang menyampaikan tragedi yang Ayub hadapi, hamba yang ketiga datang. Sementara hamba yang ketiga datang dan menyampaikan tragedi yang Ayub lagi hadapi lagi, hamba yang keempat datang lalu menyampaikan tragedi juga. Jadi kitab Ayub sedang memberitahukan kepada kita dari kisah itu bahwa Ayub sedang berhadapan dengan tragedi yang datang bertubi-tubi. Istilah saya seperti layaknya begini, dia berhadapan dengan masalah dan tidak dikasih kesempatan untuk bernapas.
Karena masalah satu belum selesai, masalah dua datang. Masalah dua belum selesai, masalah tiga datang. Masalah tiga belum selesai, masalah empat datang. Nah rata-rata orang give up di area itu. Tapi coba saudara lihat bahwa pada waktu itu terjadi, ini yang Alkitab bilang di ayat 20. Ayub bahkan tidak mengeluarkan itu pertanyaan, why oh God? Kenapa Tuhan? Ini tragedi harus terjadi. Respon pertama Ayub adalah ayat 20 Alkitab bilang ini, sujudlah ia dan menyembah. Tidak ada bantahan terhadap Tuhan, tidak ada kemarahan terhadap Tuhan, tidak ada juga pertanyaan wahai kepada Tuhan. Respon pertama yang dia kerjakan Alkitab bilang sujudlah ia dan menyembah. Kata sujud di situ bahasa Ibrani bilang napal. Napal tuh artinya begini Bapak Ibu. Ia melemparkan dirinya ke bawah ke lantai. Lalu dalam kondisi remuk hati dia tetap begini memutuskan untuk menaruh dahinya di lantai, menempelkan dahinya di lantai. Itu adalah lambang merendahkan diri tingkat tertinggi kepada Tuhan. Napal, sujud. Lalu kata menyembah di situ bahasa Ibrani menggunakan kata saha. Saha itu artinya begini Bapak Ibu, merendahkan hati dan menunjukkan penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Coba saudara lihat, waktu dia menghadapi tragedi yang besar, apa yang kemudian dia putuskan untuk kerjakan adalah dia lemparkan dirinya ke lantai, lalu dia tempelkan dahinya di lantai untuk menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, saya akan tetap menghormati Tuhan dan dalam semua situasi yang terjadi, saya tidak punya alasan untuk mengangkat diri melawan Tuhan. Ini yang kemudian dia putuskan untuk kerjakan, dia merendahkan dirinya. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana mungkin dengan semua peristiwa mengerikan yang dia alami? Bapak Ibu, kita hari ini tahu betul Om Ishak sudah berpulang kepada Tuhan. Tapi hari itu yang Ayub hadapi adalah 10 anaknya, anak kandungnya meninggal di tempat yang sama dalam waktu bersamaan. Itu yang tadi saya sebut dengan istilah tragedi, mengerikan. Seharusnya, sewajarnya, berdasarkan logika berpikir manusia, ketika orang kehilangan begitu besar, orang akan marah kepada Tuhan dan mengajukan pertanyaan why. Tetapi yang Ayub putuskan untuk kerjakan adalah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia memutuskan untuk tetap memberikan penghormatan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah begini, kenapa dia tidak bertanya why oh God? Kenapa Tuhan lakukan ini untuk saya? Kenapa Tuhan buat sehingga semua anaknya saya meninggal? Kenapa Tuhan ambil semua yang saya punya? Kenapa tragedi ini harus saya hadapi? Dia tidak ajukan pertanyaan why. Dia hanya merendahkan diri, mempertontonkan penghormatan kepada Tuhan. Kenapa itu terjadi? Ternyata begini, di ayat 21 jawabannya. Dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Saudara perhatikan kalimat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, garis bawahi lagi kalimat berikutnya. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa sampai Ayub ngalami tragedi hebat, tetap merendahkan diri, tetap menghormati Tuhan. Tetap memutuskan ayat 21 bilang memuji nama Tuhan. Karena itu Alkitab bilang dia sudah paham konsep ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah sekarang mari kita lihat dulu kata Tuhan di situ Bapak Ibu. Ini kata penting sebab Ayub mengucapkannya. Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata itu tuh, YHWH bahasa kita.
YHWH itu salah satu pengertiannya adalah begini, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti waktu hari itu Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Konsep yang tertanam dalam pemikiran Ayub adalah begini, yang memberi dan yang mengambil adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, berarti apapun yang dia kerjakan tidak mengandung unsur salah di dalamnya. Termasuk kepada begini kan Pak, Ibu, Ayub harus berhadapan dengan kematian anak-anaknya. Ayub tidak mengajukan pertanyaan why, karena ini yang dia pahami tentang Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Apapun yang terjadi dalam saya punya kehidupan, tidak ada unsur salah dari pihak Tuhan. Makanya kenapa dia tidak mempertanyakan Tuhan. Sebaliknya Alkitab bilang, dia tetap merendahkan diri, dia tetap menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Bahkan dia mengeluarkan kalimat ini, terpujilah nama Tuhan. Ulang, karena dia tidak melihat bahwa Tuhan sedang melakukan kesalahan. Mengapa? Dalam cara Ayub berpikir atau di dalam keyakinannya Ayub, Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau dia dikenal sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, berarti kan begini, pikirannya benar, tindakannya benar, perkataannya benar, janjinya benar. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, cuman konklusinya satu aja, dia benar. Jadi kalau memang dia benar, kenapa kita harus marah? Kalau memang dia benar, kenapa kita harus kecewa? Kalau memang dia benar, kenapa kita harus mempertanyakan dia? Makanya mengapa Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di tengah tragedi besar yang Ayub hadapi hari itu, dia bahkan tidak mempertanyakan Tuhan. Apa yang kemudian Alkitab ajar kepada kita? Mari saya ulang. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memutuskan untuk tetap menghormati Tuhan. Dia keluarkan kalimat pujian kepada Tuhan. Karena yang dia pahami adalah tidak ada yang salah tentang Tuhan. Amin. Lalu berikutnya, ini yang dia bilang, Tuhan yang memberi. Kata memberi di situ Ibrani bilang Nathan. Nathan itu kan artinya begini, Tuhan yang memproduksi. Kalau Tuhan yang memproduksi, berarti siapapun yang berpulang itu adalah hasil pekerjaan tangan Tuhan. Karena kita enggak lahir tanpa rencana Pak Ibu. Tidak ada yang namanya barang diproduksi tanpa rencana. Semua barang yang diproduksi selalu ada rencana di balik tujuan produksi. Sama dengan kita. Waktu Tuhan memproduksi kita, dia punya rencana. Nah kata memberi atau Nathan, pengertian yang kedua adalah bukan sekedar memproduksi. Pengertian yang kedua adalah begini, menunjuk lalu menempatkan untuk mengerjakan sebuah tugas. Berarti Ayub lagi bilang, kalau toh anak-anaknya lahir melalui dia di dalam keluarganya, berarti ini cara Ayub berpikir. Tuhan yang memproduksi anak-anak saya. Dia yang menempatkan anak-anak saya di dalam hidup saya. Anak-anak saya ditempatkan di dalam hidup saya untuk begini, mengerjakan sebuah tugas. Sama dengan Om Ishak. Om Ishak diproduksi oleh Tuhan. Saudara dan saya diproduksi oleh Tuhan. Kita ada di bumi rupa-rupanya Alkitab bilang begini, Om Ishak kita ditempatkan oleh Tuhan di bumi untuk kepentingan sebuah tugas. Saudara dan saya punya alasan ada di bumi hanya untuk kepentingan ini Pak, Ibu. Kerjakan, Tuhan punya tugas. Berarti kan begini, kalau toh memang kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus berpulang kepada Tuhan,
Berarti kan Alkitab secara implisit memberitahukan kepada kita bahwa tugasnya kita udah selesai. Amin. Ulang. Kenapa kita ada di bumi? Karena kita punya sebuah tugas. Tugas dari siapa? Tugas dari Tuhan. Semua tugas harus dikerjakan di dalam tanggung jawab untuk supaya itu tugas selesai. Kalau tugas sudah selesai, adalah wajar kalau orang harus kembali kepada siapa yang mengutusnya. Amin. Bapak Ibu, saya punya ada sekolah yang kita bangun di NTT, Kupang. Sekian tahun yang lalu saya utus satu orang dari Surabaya untuk pergi ke Kupang menjadi kepala sekolah sebagai bagian dari pengutusan kita menjadi berkat di dunia pendidikan di daerah NTT. Nah, waktu saya utus dia, tugasnya cuma satu, jadi kepala sekolah, running sekolah, jadi berkat di sana, di NTT. Waktu dia sudah tinggal di sana, belum sampai 1 bulan. Waktu saya berkunjung ke sana, belum sampai dia tinggal 1 bulan, saya berkunjung untuk datangi dia, kunjungi dia. Dia datang ke saya dan nangis-nangis. Dia bilang, Kak, dia panggil saya Kak, Kak, enggak kuat, minta pulang. Saya bilang begini, tugasnya sudah dikerjakan atau belum? Dia bilang belum. Saya tanya ulang, paham tugasnya enggak? Dia bilang paham Kak. Lalu saya bilang, kalau sudah paham tentang tugas dan tugas belum dikerjakan, kenapa minta pulang? Saya bilang sama dia, cobalah lagi, bertahanlah sedikit, fokus dulu kerjakan tugas. Kalau toh tugas sudah selesai, tanpa kamu minta pulang pun, saya akan tarik pulang kalau tugas sudah selesai. Tahukah saudara, start dari hari itu, dia putuskan dia tinggal. Nah sekarang ini, suruh dia pulang susah sekali. Susah sekali, karena udah ngakar di NTT. Kecuali saya harus telepon dia khusus dan saya bilang begini, saya sebut namanya dan saya bilang, jadi begini, saya memutuskan pulanglah dulu ke Surabaya, ketemu lagi dengan saudara-saudara dulu, kita recharge lagi, baru nanti kamu bisa pulang lagi ke NTT, baru dia mau terbang. Jadi saudara mengerti maksudnya? Pengutusan hanya dikerjakan karena alasan ada sebuah tugas. Kalau tugas sudah selesai, wajar orang dipanggil pulang. Nah, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memproduksi kita, Tuhan yang menempatkan kita untuk sebuah tugas. Lalu dia lanjutkan dengan kalimat ini, Tuhan yang memanggil atau Tuhan yang mengambil. Bahasa Ibrani dari kata mengambil adalah lakah. Lakah itu artinya adalah begini Bapak Ibu, memanggil kembali, menerima kembali, membawa kembali. Berarti dari awal Ayub udah tahu kalau orang ditempatkan untuk sebuah tugas, kalau dalam pertimbangan Tuhan tugas sudah selesai, maka ini yang Ayub pahami tentang siapa Tuhan. Tuhan akan panggil itu orang kembali pulang, Tuhan akan menerima kembali itu orang pulang, Tuhan yang akan membawa kembali itu orang pulang. Kemana? Ke tempat di mana dia berada. Ke tempat pengutusan dimulai. Berarti kalau sekarang ditanya begini, kalau toh saudara mau bertanya, Tuhan why kematian? Sederhana, jawabannya cuma satu. Tugas dari siapapun yang dipanggil oleh Tuhan sudah selesai. Seharusnya pada titik ini kita mengajukan kalimat yang sama seperti Ayub. Terpujilah nama Tuhan. Mengapa? Om Ishak finishing well. Kita pun akan finishing well selama orientasi kita adalah
saya hidup di bumi, ada kehendak Tuhan. Ada tugas Tuhan buat saya. Saya akan fokus mengerjakannya sampai tugas Tuhan selesai. Sampai saya ada pada titik finishing well. Kalau pada akhirnya Tuhan menimbang kita sudah selesaikan kita punya tugas, maka seharusnya pada waktu saudara dan saya harus dipanggil pulang. Tuhan, Alkitab bilang begini, membawa kita kembali kepada Dia sebagai yang mengutus. Tuhan memanggil kita kembali, menerima kita kembali kepada Dia yang mengutus. Harusnya kita keluarkan kalimat yang sama seperti yang Ayub ucapkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, coba. Saudara bisa lihat dengan saya di ayat 22. Di ayat 22, dengan semua kehilangan yang dia alami. Alkitab bilang begini, Ayub gak berbuat salah. Dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Ketika orang berhadapan dengan kematian orang-orang yang kita sayang. Saya 2 tahun yang lalu kehilangan mami saya. Papi saya udah meninggal sekian tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mami saya meninggal. 2 tahun yang lalu juga 2 sahabat saya meninggal. Nah, pada momen tahun yang sama lalu kemudian harus kehilangan orang-orang yang terkasih, itu berat. Tetapi begini, bagaimana kita memberi respon benar? It matter. It's matter. Itu tuh penting. Sebab rupa-rupanya ayat 22 Alkitab bilang, sangat penting untuk didapati dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita kehilangan orang terkasih, kita enggak menuduh Tuhan berbuat kurang patut. Waktu kita kehilangan orang terkasih, kita enggak berbuat dosa dengan cara begini. Mempertanyakan Tuhan dan menuduh ketidakadilan Tuhan. Menuduh Tuhan tidak adil. Marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, ancam Tuhan, tinggalkan Tuhan. Hanya gara-gara kita enggak siap bahwa ternyata begini, orang-orang yang diproduksi oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, setelah mereka kerjakan tugas, Tuhan panggil pulang, kitanya yang enggak siap. Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita, karena Ayub paham siapa Tuhan. Lalu dia memberikan respon yang benar. Alkitab bilang, Tuhan tidak melihat Ayub bikin salah, justru waktu dia berduka, tidak ada kesalahan yang Ayub bikin. Bapak Ibu, rata-rata dalam duka, ketika orang tidak paham tentang siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan, dalam duka, orang punya potensi besar untuk mengerjakan pelanggaran. Dalam duka, orang punya potensi besar untuk memberikan reaksi yang salah. Tapi ini yang Alkitab bilang, karena Ayub paham betul siapa Tuhan, satu-satunya Tuhan benar. Dia tidak mungkin bikin salah dalam dia punya tindakan. Dia paham betul bahwa ini yang produksi Tuhan. Yang utus ke bumi juga Tuhan. Kalau Tuhan panggil pulang, itu Tuhan punya hak. Bukan kita punya hak. Makanya kenapa Ayub berkata terpujilah Tuhan. Alkitab bilang Ayub tidak berbuat dosa dari cara Tuhan melihat. Lalu yang berikutnya, Ayub tidak pernah menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, kurang patut, bahasa Ibrani bilang tipla. Tipla itu artinya adalah begini, Tuhan melakukan tindakan yang gak pantas untuk saya punya hidup. Tuhan gak adil dengan Tuhan punya tindakan dalam saya punya hidup. Bayangkan, 10 anak saya meninggal bersamaan. Ayub tidak berani bilang Tuhan mengerjakan hal yang tidak pantas untuk saya. Ayub gak berani bilang itu. Ayub gak berani bilang bahwa Tuhan sedang berlaku gak adil buat saya. Karena 10 anak saya meninggal bersamaan. Alkitab bilang Ayub bahkan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Makanya Alkitab bilang Tuhan tidak menemukan kesalahan pada Ayub. Ayat yang lain, coba saudara lihat. Mazmur pasal
116 ayat 15. Kita harus melihat perspektif Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa tetap begini. Waktu kita kehilangan orang terkasih, kita tetap berani merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tetap memutuskan untuk menghormati Tuhan. Kita tetap memutuskan untuk memuji Tuhan dan jangan berdosa di dalam duka. Coba lihat Mazmur 116 ayat 15. Alkitab bilang Bapak Ibu, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Siapakah orang yang dikasihi Tuhan? Sederhana. Orang-orang yang dengar Tuhan punya perkataan lalu melakukannya. Amin. Yohanes 14 ayat 21. Orang terdeteksi mengasihi Tuhan hanya karena alasan begini kan. Mereka pegang Tuhan punya perkataan lalu mereka kerjakan. Tadi saya sudah bilang. Semua kita lahir bawa tugas dari Tuhan. Bawa kehendak Tuhan. Bawa perintah Tuhan. Mari putuskan bersama untuk begini. Terfokus mengerjakan Tuhan punya tugas dalam kehidupan kita. Supaya pada akhirnya ketika waktu bagi kita sudah selesaikan tugas. Waktu bagi kita untuk berpulang kembali kepada pribadi yang memproduksi kita dari sejak awal. Alkitab bilang begini, berharga kematiannya kita. Mengapa? Kita mengasihi Tuhan. Kita tahu tugasnya kita fokus selesaikan kita punya tugas kita selesai, kita kembali kepada yang memproduksi kita. Alkitab bilang kematian kita berharga. Amin. Kematian Om Ishak, berpulangnya Om Ishak jelas. Om Ishak selesai tugas, tapi juga jelas. Om Ishak punya kematian, Alkitab bilang berharga. Bapak Ibu, begini, kata berharga di situ artinya adalah 1, mahal, 2, indah, 3, terhormat, 4, langka. Berarti Alkitab lagi bilang, orang yang meninggal takut akan Tuhan itu langka. Alkitab sendiri bilang bahwa nanti di hari-hari terakhir kasih orang kepada Tuhan akan mengalami degradasi. Orang akan banyak sekali ditemukan meninggalkan Tuhan, meragukan Tuhan, mengutuk Tuhan, marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan dan putuskan enggak Tuhan-Tuhanan. Makanya Alkitab bilang, kalau toh saudara dan saya ditemukan waktu kita meninggal, kita tetap ada pada posisi mengasihi Tuhan. Bagi Tuhan, kematian ini kematian langka. Banyak orang gak takut Tuhan meninggal. Banyak orang tidak hormat pada Tuhan meninggal. Bagi Tuhan meninggalnya biasa aja. Tetapi kalau ada orang yang takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, lalu orang itu meninggal karena telah selesai mengerjakan tugas, Alkitab bilang bagi Tuhan begini, kematian ini indah, kematian ini langka, kematian ini terhormat, kematian ini mahal. Halo? Jadi begini, kenapa sampai Ayub tidak mempertanyakan Tuhan why? Karena rupa-rupanya Ayub memahami siapa Tuhan dan pemazmur sudah menulis, sudah. Tidak usah terlalu tenggelam di dalam duka cita. Apa yang seharusnya menghibur kita ketika orang yang kita kasihi meninggal adalah begini. Dia meninggal di dalam takut akan Tuhan. Dia meninggal di dalam realita mengasihi Tuhan. Berarti kematiannya bagi Tuhan ini kematian mahal. Ini kematian berharga, ini kematian yang indah, ini kematian yang terhormat, ini kematian yang langka. Bapak Ibu, semua orang yang menyelesaikan tugas di lapangan, lalu mereka pulang ke tempat pengutusan, biasanya akan dapat hormat. Hari ini kita bersyukur, kenapa? Om Ishak pasti dapat hormat. Amin. Waktu Om Ishak ketemu dengan Tuhan, Tuhan pasti
akan bilang sama Om Ishak, ini keindahan. Kematian ini adalah keindahan, sesuatu yang mahal. Langka sekali terjadi, ada orang yang bertahan sampai usia ini dan ditemukan tetap mengasihi Tuhan. Kita perlu bersyukur sebab Alkitab bilang, Tuhan menghormati kematian yang seperti ini. Amin. Lalu begini, pertanyaan kedua yang orang biasa akan ajukan kepada Tuhan waktu berhadapan dengan kematian. What next? Satu, why? Kita udah tahu, tugas sudah selesai. Kalau tugas sudah selesai nggak apa-apa, pulang. Kenapa harus pulang? Pulang kepada yang mengutus. Dan waktu bertemu dengan yang mengutus, Alkitab bilang, Tuhan hormati. Bagi Tuhan kematian Om Ishak indah. Kalau saudara dan saya bertahan sampai akhir mengasihi Tuhan, kematian kita pun Bapak Ibu, bagi Tuhan adalah sebuah keindahan. Kematian kita pun dalam posisi mengasihi Tuhan, buat Tuhan ini kematian terhormat. Makanya kita perlu bersyukur hari ini kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Orang-orang yang kita cinta meninggal, tapi mereka meninggal dalam posisi terhormat. Mereka meninggal dalam posisi bagi Tuhan mahal, langka, dan indah. Pertanyaan kedua, what next? Kita semua masih hidup. Om Ishak sudah selesai tugas, kita belum selesai tugas. Makanya pertanyaan kedua adalah what next? Pengkhotbah pasal 3 Bapak Ibu. Ayat 14, saya akhiri dengan ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Alkitab bilang, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Tadi dari awal saya sudah bilang, Bapak Ibu, salah satunya yang Tuhan lakukan adalah memanggil kita pulang. Tidak ada yang bisa cabut kita punya nyawa, kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa bunuh kita, dalam arti begini, tidak ada yang bisa ambil kita punya napas hidup, kecuali Tuhan. Makanya Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 Alkitab bilang begini, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya, termasuk salah satunya memanggil orang pulang. Tadi saya sudah bilang, semua kita Bapak Ibu, tanpa kecuali semua kita akan berpulang. Kita tidak bisa menjauh dari kata pulang atau kematian. Gak bisa. Kita gak bisa menambah waktu hidup, gak bisa. Kita juga tidak punya kuasa untuk mengurangi waktu hidup, gak bisa. Sebab hidup ada di dalam tangan Tuhan. Nah, kenapa sampai Alkitab bilang begini? Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu gak bisa ditambah dan gak bisa dikurang. Dengan kata lain, karena hari ini berhadapan dengan kematian. Kita tahu bersama hari ini bahwa tentang persoalan Tuhan panggil orang pulang, ini akan tetap terjadi. Sudah lihat kalimat berikutnya. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kenapa sampai hari ini kita akan tetap berhadapan dengan kepulangan orang-orang yang kita kasihi? What next-nya adalah begini. Supaya pada akhirnya saudara dan saya semakin konsisten dalam proyeksi takut kepada Tuhan. So ini akan tetap terjadi Bapak Ibu. Ini siklus kehidupan yang akan terus terjadi. Kalau saudara bertanya yang tadi itu, kenapa kematian? Ini adalah hal yang harus dihadapi oleh orang. Kenapa kematian orang-orang yang kita tinggalkan? Sederhana, ajar kita supaya untuk kita yang hidup hari ini, kita harus terdeteksi sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Amin. Kata takut kepada Tuhan pada ayat yang ke-14. Arti yang pertama adalah begini. Kita tetap harus ditemukan mengagumi Tuhan dan menghormati Tuhan secara moral.
Takut atau bahasa Ibrani bilang yare, artinya juga adalah begini, mempertahankan kesalehan. Tadi saya sudah bilang Bapak Ibu, kematian orang yang mengasihi Tuhan itu mahal, langka, terhormat, indah. Kita masih hidup. Alkitab bilang kematian kita akan hadapi. What next-nya adalah saudara dan saya harus ditemukan sebagai orang yang akan tetap memilih, mumpung masih hidup, putuskan tetap takut kepada Tuhan. Putuskan untuk, Alkitab bilang ini, tetap mengagumi Tuhan, tetap menghormati Tuhan, tetap mempertahankan gaya hidup saleh di hadapan Tuhan. Amin. Sebab ini yang harus terjadi dalam hidup kita sampai nanti begini, tugasnya kita selesai. Kalau ditanya what next? Next-nya adalah kita semua punya tanggung jawab. Putuskan untuk begini Bapak Ibu, selama masih hidup, fokus selesaikan tugas dalam posisi sebagai orang yang takut Tuhan. Supaya satu hari nanti waktu kita berpulang, mungkin nanti akan ada satu orang yang berbicara seperti ini. Di dekat tempat kita tidur untuk terakhir kalinya. Mungkin akan ada orang yang bilang begini buat kita. Kematiannya terhormat. Kematiannya mahal. Kematiannya indah. Kematiannya adalah kematian yang langka. Mengapa? Orang ini meninggal tetap bertahan dalam takut akan Tuhan. What next-nya adalah saudara dan saya bertanggung jawab. Selesaikan tugas, pertahankan posisi, takut kepada Tuhan sampai akhir. Amin. Ternyata kata takut akan Tuhan yare itu berjalan bersama-sama dengan kata Ibrani yang disebut dengan istilah begini, ir-iyaih. Ir-iyaih atau yare berbanding sama, sinonim. Alkitab ternyata bilang begini, takut kepada Tuhan itu artinya semakin menyadari bahwa Jehovah sees me. Tuhan itu ngeliatin saya punya hidup. Ngamati saya punya hidup. Makanya kenapa penulis dari kitab Pengkhotbah bilang begini, apa yang Tuhan bisa kerjakan akan tetap ada untuk selamanya. Termasuk di dalamnya kematian. Kalau tuh saudara dan saya sudah tahu bahwa kita nanti satu hari nanti akan berhadapan dengan kematian. Tadi Alkitab bilang, saudara dan saya harus ditemukan sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Tapi konsep takut kepada Tuhan bukan sekedar begini kan, mengagumi Tuhan dalam takut akan Dia. Mempertahankan kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Tapi ternyata takut akan Tuhan juga artinya begini, menyadari betul bahwa mata Tuhan lagi ngamati bagaimana kita hidup. Makanya setiap kali kita hadir pada kondisi di mana kita harus hadir pada kematian orang-orang yang kita sayang, kita harus terfokus kepada begini, what next? What about you? Kamu masih hidup. Berarti tugas belum selesai. Tuhan punya mata lagi ngawasi kamu sekarang. Karena Tuhan punya mata lagi ngawasi kamu sekarang, berarti apa yang harus kamu buat? Kamu harus tetap memutuskan untuk mengagumi Tuhan dalam takut akan Dia. Kamu harus tetap terfokus untuk mempertahankan kesalehan dalam hidup. Kamu harus tetap terfokus untuk menyelesaikan tugas. Sampai pada akhirnya konsep itu, perkataan itu datang pada kita. Berharga kematian semua orang yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita merayakan bersama bagaimana Om Ishak telah hidup. Karena kita tahu Om Ishak hidup dalam takut akan Tuhan. Om Ishak bertahan sampai garis akhir dan dikenal tetap sebagai orang yang mengabdi kepada kehendak Tuhan. Kita merayakan kehidupan takut akan Tuhan yang Om Ishak pelihara sampai akhir.
Tapi kita pun menghargai, we cherish. Kita menghargai, kita menghormati kematian Om Ishak, berpulangnya Om Ishak. Sebab kita tahu kematian orang takut Tuhan ini langka. Kita sedang hadir pada sebuah peristiwa langka. Kita sedang hadir pada sebuah peristiwa mahal. Kita sedang hadir pada sebuah peristiwa terhormat. Kita sedang hadir pada sebuah peristiwa indah. Karena begini, Om Ishak finishing well. Amin. Mari kita terfokus, semua yang masih hidup. Mari, tata ulang saudara dan saya punya hidup. Terfokus kepada tugas harus selesai. Amin. Terfokus kepada pertahankan kekaguman kepada Tuhan. Terfokus kepada jaga kesalehan dalam kehidupan sampai akhir. Terfokus kepada kembangkan kesadaran Tuhan sekarang ngamati saya. Kemarin Tuhan ngamati Om Ishak punya hidup dan Om Ishak sudah selesai tugas. Kita masih bertugas. Tante Vivi masih bertugas. Kembangkan kesadaran Tuhan punya mata lagi ngawasi saya. Berarti saya harus fokus selesaikan tugas. Target kita Bapak Ibu, kita harus mati sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Saya undang mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk keteladanan hebat yang diwariskan oleh Om Ishak buat kami. Finishing well. Terima kasih karena telah mengambil kesimpulan bahwa tugas Om Ishak udah selesai dan panggil kembali Om Ishak pulang untuk menerima reward yang datang dari Tuhan. Kami berterima kasih karena dari cara Tuhan melihat kami memperoleh penghiburan bahwa ternyata kematian Om Ishak adalah kematian yang langka. Kematian yang mahal, kematian yang indah, dan kematian yang terhormat di hadapan Tuhan. Karena Om Ishak tetap memutuskan untuk mengasihi Tuhan sampai akhir. Kami berterima kasih untuk penghormatan yang Tuhan kerjakan atas kematian ini. Terima kasih karena Tuhan melihat kematian ini indah. Kami bersyukur karena Om Ishak tidak mati, tidak meninggal sia-sia. Kami tahu bahwa kematian ini adalah keindahan yang nantinya akan mempertemukan Om Ishak dengan mahkota abadi yang telah Tuhan persiapkan untuk Om Ishak. Hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kami menemukan Om Ishak meninggal sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Keteladanan ini kiranya terwaris solid di dalam kami supaya kami pun terfokus. What next tentang hidup kami adalah kami akan tetap memilih untuk mengerjakan keteladanan yang sama. Mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, mempertahankan gaya hidup saleh di hadapan Tuhan. Sadar betul bahwa ada tugas yang harus kami selesaikan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak berlaku jahat kepada firman Allah. Kiranya kami semua mengalami kesadaran utuh bahwa mata Tuhan sedang menyoroti kami. Sedang menilai bagaimana kami hidup. Kami berdoa biarlah warisan keteladanan ini kami jaga sampai tugas kami selesai. Lalu waktu kami harus kembali kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah kami pun dikenal sebagai orang-orang yang meninggal dalam posisi mengasihi Tuhan. Supaya satu hari nanti ke depan, waktu kami berpulang kepada Tuhan yang mengutus kami, orang akan menyebut bahwa kematian kami indah, kematian kami mahal, kematian kami langka, kematian kami terhormat karena kami meninggal di dalam takut akan Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata, mulai dari hari ini sampai hari terakhir tugas saya selesai, saya akan tetap memutuskan untuk takut kepada Tuhan, jauhi kejahatan,
mempertahankan kesalehan, berhati-hati dalam perilaku, karena mata Tuhan sedang mengawasi saya. Saya akan terfokus kepada finishing well, supaya nanti waktu saya meninggal, Tuhan akan berkata, berharga kematian orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara orangnya sudah boleh angkat tangan. Di hadapan Tuhan kami mengangkat tangan. Di depan kematian Om Ishak kami angkat tangan. Kami berdoa biarlah kami semua menyelesaikan tugas dari Tuhan. Berhasil finishing well. Biarlah kami semua sampai finishing well ditemukan konsisten mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan, hidup dalam kesalehan, jaga hidup betul-betul karena sadar Tuhan sedang mengawasi kami. Saya berdoa biarlah kami semua berhasil karena pertolongan Tuhan dan firman Allah, berhasil menyelesaikan tugas dari Tuhan dan berhasil meninggal di dalam keindahan, meninggal terhormat, meninggal dalam posisi mahal, meninggal dalam posisi orang langka yang meninggal takut kepada Tuhan. Terima kasih. So help us God. Tolonglah kami sampai akhir. Tuhan memeteraikan seluruh kebenaran firman ini dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami. Seumur hidup kiranya kami dikenal sebagai pelaku-pelaku firman Allah dan bukan hanya pendengar saja. Kekuatan ilahi Tuhan tetap limpahkan kepada kami untuk berhasil kerjakan kehendak Tuhan. Kekuatan ilahi juga Tuhan limpahkan kepada Tante Vivi sekeluarga. Anak-anak Om Ishak dan Tante Vivi, cucu-cucu mereka, seluruh keluarga. Supaya bisa menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Supaya bisa menghadapi kisah ini di dalam submit hormat kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka melihat kehebatan Tuhan atas karya keteladanan yang diwariskan oleh Om Ishak. Terima kasih untuk Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan duduk.